Selamat pagi saudara dari terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya, segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah Injil Tuhan. Setia dalam iman sampai mati. Saudara yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Andreas Dung Lac bersama teman-temannya martir dari Vietnam. Ketika lahir, dia diberi nama Dung An Tran, dan pada usia 12 tahun, bersama orang tuanya, mereka pindah ke Hanoi. Di sana, dia belajar mengenai iman Katolik, dan setelah 3 tahun masa katekumenat, dia dibaptis dengan nama Baptis Andreas. Kemudian, ia masuk seminari dan mengikuti pendidikan calon imam. Andreas ditabiskan menjadi imam diosesan pada 15 Maret 1823. Sebagai seorang imam, ia hadir di tengah umat yang mengalami berbagai penganiayaan karena iman akan Yesus. Banyak orang Katolik yang menderita dan meninggal demi iman akan Yesus. Andreas Dung Lac sendiri dibunuh di Hanoi pada 21 Desember 1839. 24 November 1900 bersama 116 martir lainnya dibeatifikasi oleh Paus Leo ke-13. Kemudian 19 Juni 1988 ke 117 martir itu dikanonisasi oleh Paus Yohanes Paulus II. Dalam Injil, Yesus memberitahukan tentang akhir perjalanan sejarah dunia. Akhir zaman mempunyai tanda-tanda yang spesifik. Zaman itu dimulai dengan penderitaan Yesus yang diiringi penderitaan para pengikutnya. Bentuknya ialah munculnya para penyesat yang bahkan mencatut nama Yesus, timbul bencana, malapetaka, bahkan perpecahan dan kebencian terhadap Yesus. Yesus mengajak kita tidak perlu khawatir, melainkan berjaga-jaga dan waspada. Saudara yang terkasih, Santo Andreas dan kawan-kawan adalah pendoa bagi semua orang beriman yang sedang berada dalam penindasan. Mereka, martir Kristus, mengikuti apa yang Yesus katakan dalam Injil hari ini, yaitu waspada dan setia dalam iman ketika berhadapan dengan kesulitan dan tantangan apapun dalam hidup. Setiap kita dipanggil untuk menjadi saksi iman di tengah hidup harian kita. Beranikah kita? Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru.
Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, sabdamu hari ini mengingatkan kami agar tidak terpaku pada kemegahan dunia yang fana dan tidak mudah diombang-ambing oleh kekhawatiran zaman ini. Seperti para martirmu Santo Andreas, Dunglak, dan kawan-kawan. Semoga mereka menjadi teladan iman bagi kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.